kita sampai puncak, terus ada yang nangis, ada yang foto-foto. Nggak lupa pas itu ngetrennya kertas. Iya, aku baru mau tanya itu. Ada yang sampai bela-belain karena kan mungkin kertasnya ada yang basah ya, aku agak lupa. Terus satu kertas tuh dibelah 4, nulisnya buat ceweknya masing-masing. Mungkin ceweknya 4 ya, aku nggak ngerti juga. Namanya laki-laki dalam situasi sama perempuan di alam bebas, apapun bisa terjadi, Mas Bro. Menurut pengalaman sih begitu. Iya, malam gitu juga gak pernah. Orang tuh udah pasti pulang dari gunung setan. Habis cerita Kengerian, iya, kehebatan. kehebatan setan. Thank you Zar, udah join, datang Siap. jauh-jauh. Sekarang keseharian di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Bukan Bogor. Rumah, pulang pergi Jakarta, Bogor kan biasa lah, metropolitan. Asik. Terus kesini? Kesini ngebis. Ke Solo ngebis, kesini motoran dari Solo. Oke. Perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Datang sini nih. Makanya ada Pocari Sweat. Makanya ada Pocari Sweat turun. Ya kayak Perjalanan panjang jauh kan. Kehilangan baik cairan dong. harus Pocari Sweat kan. awas aja gak ngasih duit. Goblok. Perjalanan panjang. Banyak cairan. Ini Pocari Sweat solusi. Oke. Perjalanan panjang. Nanti yuk Ya, ionnya udah ada. ngobrol enak. Keanginan terus kan. Keanginan. Pernapasan sulit kan. Surya 12. Surya 12. Ya, Surya 12. Udah garam lah. Udah nggak Pas aja nonton kayak ini ya. udah nggak. Ya, paling. Jadi kalau boleh cerita Mas, dulu tuh kenapa dia dinamakan gudang garam? Seriusan nih. Aku lulusan pendidikan sejarah gitu. Pendidikan sejarah. Oke. Si Bobo itu lagi salah. Gue gak tahu. Top itu kan itu bahaya tuh. Kalau apa. Biarin. Cepet. Udah garam. karena itu bukan gudang garam. Jadi gudang garam. Skip. Jangan nemu itu spontan. Pemanasan namanya juga pemanasan. Azan. Yes. Saya itu seneng banget ngobrol sama orang-orang yang berkegiatan di tentang dunia alam bebas lah. Oh, iya. Kegiatan percintaan, kegiatan outdoor, kegiatan petualangan intinya. Nah makanya nih, masa saya dapat kesempatan, saya ajak ngobrol. Siap. Saya bisa diminta ya. Ini kita mata eye contact sama kamera boleh? Boleh? Oh boleh, oke. Ya nggak apa. Takutnya itu enggak. Kamera satu. Kamera itu kamera Oke, sama yang sekarang. ya. Oke. Nah kalau misalnya dia merah itu berarti aktif yang itu. Oke. Ya. Yang aktif gitu ya. Ya. Jadi eye contact kamera aktif kalau bisa ya. Kita tinggal pokari dulu. Gak tahu ya. Gak tahu. Awal pertama Oke. turun yang menganggap itu sebagai awal mula kegiatan berpetualangan. Ini menarik. Ini menarik. Menarik. Jadi kalau boleh ceritain kayak gini Mas ceritanya. Dulu aku sekolah SMA. Aku pertama kali mengangkat suatu kegiatan petualangan tadi ya temannya. Petualangan kan. Petualangan pertama yang aku anggap petualangan itu pas touring motor. Nah, anak-anak SMA kan. Jadi kalau tempatku tinggal itu di Bogor ada yang namanya Warpat. Ini warga Jakarta pasti tahu Warpat. Tiap-tiap anak muda di warung Patra sebenarnya. Warung Patra. Jadi di situ tuh ada restoran namanya Rindu Alam. Cuman Rindu Alam itu mahal. Sementara Warpat itu jadi solusi orang-orang miskin kayak kita. Karena jualannya Indomie, kopi yang 5.000 segala macam lah lebih murah. Tapi kalau orang-orang berkelas, orang-orang yang kaya ke Rindu Alam. Mungkin orang-orang kaya nggak tahu Warpat, taunya Rindu Alam. Nah cuman ya itulah kita kan
golongan pada saat itu miskin, kebetulan sampai sekarang. Kita ke Warpat, kita ke Warpat. Berpetualang terus bikin miskin. Oh, mungkin jadi kalau kata Semar, Mas. Semar itu salah satu ya, salah satu tokoh perwayang. Siapapun yang melakukan suatu hal secara sungguh-sungguh, mungkin dia kaya, mungkin dia tidak kaya, tapi setiap dia melakukan apa, hal itu pasti ada. Sehingga kalau kita petualangan dengan sungguh-sungguh, kata Semar, mungkin kita kaya, mungkin juga enggak, Mas. Tapi insya Allah. Insya Allah. Jadi ya orang-orang Jabodetabek, apalagi mungkin kelahiranku gitu, kelahiran angkatan-angkatan 95 sampai sekarang mungkin 2000-an, suka ke Warpat. Istilahnya pas itu touring. Kalau sekarang tuh Sunmori, Oh Sunday iya. morning ride. Kita tuh touring dulu istilahnya. Apa Aku sih? yakin Enggak harus, nggak harus. Motor tuh dulu nih, sisi. Sisil namanya. Iya. Iya. Kita ke Warpat itu cukup jauh sebenarnya dari tempat kita SMA. Jadi mungkin kalau jarak kilometernya kurang tapi kalau perjalanan ya 2 jam lah. Naik. Naik terus. Dari Cibinong, kan kita sekolah di Cibinong ke Warpat. Awalnya, apa? Nunggu lucunya. Belum, Belum. diserius nih, Ini serius ya. Petualangan pertama itu ceritanya serius. Nih. Serius. Oh, oke. Ah, kalau ada lucu gini berat bang. Jadi tuntutan nih komedi nih. Enggak. Cerita mah apa adanya nggak usah dibuat. Ya betul, ceritakan gitu. Nah, jadi touring itu jadi hobi kita saat itu, kelas 1 SMA, ingat banget. Nah, sampai momen dimana kita kok kayak touring-touring doang ya, kurang-kurang tantangan gitu. Maksudnya lama-lama di motor Warpat, apa Cibinong Warpat, eh, terus kita bosan, akhirnya motor touring lah kita ke Bandung. Jadi BTW kalau yang nggak tahu, Cibinong Bandung itu eh, kalau ke puncak turun Padalarang, terus habis itu Cimahi baru Bandung, kurang lebih perjalanan 4 jam lah. Nah kita suka tuh akhirnya di situ pelan-pelan kayak gitu, meskipun ya di Bandung agak enggak juga, tidur mah di Masjid Raya Bandung, ke apa namanya, ke tempat wisata yang gratis-gratis, museum. Iya kita gimana nih kalau Bandung. Sampai akhirnya di mana kita mulai main ke Curug. Curug itu kalau di Jawa grojogan, air terjun, air terjun. Nah kita mulai suka ke Curug, ke apa namanya, ke tempat yang alam-alam, main air, mandi-mandi gitu. Ya mulai tuh akhirnya mulai masuk ke arah petualangan alam bebas. Itu kan petualangan jalanan kan. Makanya zaman dulu kita terlahir dari aspal lah intinya lah. Pokoknya udah namanya debu, angin tuh udah keseharian kami. Jalan banget kan. Terus akhirnya kita mulai main ke Curug. Ingat banget waktu itu kelas 2 SMA. Tahun berapa? Ya, tahun 2015 berarti mungkin. 2015 itu kakak kelas kita UN. Kita kelas 2 libur. Kita naik gunung. Harus masuk tuh naik gunung. Kenapa? Artinya curug. Tadinya Curug ya. Terus habis itu yang kepikiran siapa tuh? Apanya? Naik gunung. Sebenarnya naik gunung itu karena kita punya teman namanya Dado. Iya. Dado ini dia bocahnya heboh. Dia tiap punya pengalaman apa tuh heboh. Suatu hari dia naik gunung sama teman pesantrennya. Jadi dia cerita, jadi kan anak pesantren tuh, kalau Mas, nih aku kasih tahu kalau Mas belum tahu ya. Anak pesantren itu biasanya di kaki-kaki gunung. Pesantren itu biasanya di kaki gunung. Sehingga anak pesantren pasti punya program tadabur alam, yang mana ke gunung. Iya. Makanya menurutku kalau di Indonesia tuh pelopor naik gunung sebenarnya anak pesantren. Ya yang dia naik pakai sarung, naik pakai gitu lah. Iya. Mereka kan emang nggak influence tapi kan jumlahnya banyak. Nah si Dado ini
naik Gunung Cikuray. Dia naik Gunung Cikuray. Udah gitu, pulang dari Cikuray laganya tengil banget. Dia cerita tuh kayak dia udah paling paham gunung gitu. Dia cerita kalau pas di gunung dia jadi sweeper. Dulu tuh menurut kita sweeper adalah kasta tertinggi seorang pendaki. Karena dia ini kan, karena dia paling belakang dan mengamankan semuanya gitu. Oh gitu. Terus habis itu tengil dia, ke-trigger kita, kepancing. Tapi itu setongkrongan. Setongkrongan. Iya. Seleksi juga, seleksi. Oh iya. Terus kita akhirnya memutuskan untuk naik Gunung Gede. Naik Gunung Gede kita pertama. Ya gitu, pertama kali naik intinya karena nggak mau kalah sama teman. Bukan terinspirasi siapa-siapa. Tapi belum pernah tahu Belum tahu. apa yang namanya mendaki itu. Tadinya tahu karena cerita itu. Tahu karena cerita teman. Tahu karena cerita itu. Iya, dia tuh kayak udah anjir seru men. Zaman Naik segitu pernah lihat ya, di medsos gitu. gunung. Belum. Belum. Masih pakai apa medsosnya? Instagram udah. Udah ada. Twitter, Oh, Twitter. Instagram, pas itu yang lagi hype. Facebook udah mulai turun lah. Instagram udah ada. Instagram udah ada. Oh, Sorry, pet, pet. tau gak sih? Tahu. Iya. Pet. I was here. Ya, Intinya lu di sini. ya, yang buat itu flexing lah sih aplikasi. Buat hidup pet. Flexing tau gak sih flexing? Enggak. Anjing, katro. Aku bukan Jackson. Flexing itu pamer. Oh, Emang sebenarnya cuma ngomong pamer aja, tapi flexing kan lebih enak ya sih di mulut. Flexing. Ya pas itu pet, tapi Instagram udah ada kok. nah kalau nggak pernah kemana-mana. Apa aja? Kalau orang yang nggak pernah kemana-mana, Tinggal bawa punya pet. nggak download jadi. Nggak dapat dia nggak dapat. Nggak pet mana-mana di rumah tuh udah dapat bokep. Nah terus itu kan inspirasi dari luar sih sebenarnya, dari teman aja. Dia naik Cikuray itu. Ya kebetulan bocah Tahun berapa tahun? tahun 2015 berarti. 2015. 2015. Ya 2015. Pas 2015 harus berapa? Kelas 2 SMA. Aku lulus SMA pada 2015. Berarti kan ya 2015. Oh. 2014. Mungkin 2012 yang booming itu nggak tahu. 5 cm. Nah, sebenarnya kebetulan nggak nonton. Karena emang kita nggak interest sama gunung. Oh, tapi suara film itu Iya sampai kalau dengar 5 cm. Kan soalnya kan pas itu Pevita Pierce sebenarnya yang booming. Cewek-cewek kan suka Pevita Pierce. cewek-cewek ya? Iya, Kan nggak cowok. teman. Kalau dulu mungkin ya namanya SMA tuh mengidam-idamkannya lebih ke main bola sih. Kebetulan teman-teman lebih ke main bola. Terus ya mungkin sebagian pas JKT apa mungkin. Iya sih, pas itu JKT sih. Iya, pas itu JKT. Punya? Pun cewek. Aku kebetulan enggak. Dulu tuh aku ya itu paling main bola. Jadi Pevita Pierce fansnya cewek-cewek. Terus ya dia malah tahu film itu ya dari cewek-cewek karena Pevita Pierce main situ. Kita emang nggak nonton dan nggak ini sama CM tuh Tapi pada kena ini nggak? sindrom. Nggak, aku bisa yakinkan nggak karena kita nggak tahu kalau gunung tuh apa sih, ngapain sih gunung gitu, nggak lari terus. Satu SMA. Atau SMA IPS semua teman IPS kita gitu. Berarti benar-benar murni tahunya dari temen pamer. Dari teman pamer dulu. Terus habis itu kita naik lah. Pertama pendakian nih sebenarnya agak struggling juga karena Simaksi itu surat izin masuk kawasan konservasi Gunung Gede. Saat itu kita dapat harga seorang 80.000. Yang mana kan Mas mungkin tahu lah, karena sering naik gunung paling berapa sih Simaksi? 15.000. Paling mahal ya 20-30.000. Pada saat itu Simaksi gede kita dapat harganya 85.000. Kaget. Kita pakai calo soalnya. Kita calo karena ya itu kita kan nggak tahu apa-apa. Gue masih ingat banget nama calonnya Vikai. Siapapun dimanapun lo berada sekarang anjing. Jadi si Vikai ini kita kontak dari
teman kita juga, kenalan teman kita. Ya karena kita nggak tahu kan, ya udah kita percaya aja sama dia. Udah ngumpulin orang 17 orang. 17 orang pendakian pertama Gunung Gede. Itu goblok semua tuh. Yang namanya belum pakai carrier naik itu kan, masih pakai tas sekolah. Tas yang palazzo yang gede tuh. Yang biasanya pakai anak rohis. Tas palazzo, tas apa ya yang ransel Kampina. Sepatu training. Itu pun zaman itu kan nggak ngetren sebenarnya sepatu training kita. Yang ngetren itu kan sepatunya pas itu Tomkins. Ya. Iya, sepatu training punya bapak-bapak kita. Yang biasa kalau bapak kita main tenis. Terus kayak searching gitu. Enggak, gue belum kayak 17 orang Gak ada. Nah kita tuh ngandelin satu orang ada. Ada satu orang anak pramuka. Karena kita pikir dia minimal bisa bangun tenda lah. Karena pramuka. Dan ternyata tenda yang kita bangun juga nggak kayak tenda pramuka. Beda. Dan itu bukan tenda yang saat ini kita gunakan juga loh. Bukan frame yang ini frame-nya gede-gede. Tenda sekarang kan yang ini melengkung tuh frame-nya bentuknya kubah-kubah. Iya. Dan dulu sebenarnya melengkung, tapi itu tenda kapasitas 12 orang gitu mas. Jadi frame-nya kepisah dan nggak ada talinya gitu. Nyusunnya kita nggak tahu. Kita ngandelin si anak pramuka itu aja. Jadi itu tendanya si pramuka. Sewa. Tapi kenalannya dari si pramuka itu. Namanya Narki. nama aslinya Fahrul Syahnya Narki. Iya. Sampai sekarang masih hidup orangnya. Kita ngandelin dia pokoknya untuk itu. Nah terus ya itu balik lagi pas kita tuh nunggu lama nungguin si Vika ini. Pas itu kita naik mau hari Sabtu. Jumat tengah malam kita udah di Jalan Raya Bogor menuju puncak. Udah di Bogor kota. Kita nunggu di pinggir jalan. Fotonya ada masih. Kita tiduran guguleran di pinggir jalan nungguin si Vika ini. Katanya si Vika ini baik alasan lah. Aku juga nggak tahu mungkin dia ngurusin apa kan sesuatu yang gak diceritakan ke kita. Singkat cerita jam 12 tank malam tuh udah datang tuh si Vika. Ngasih si Maxi beres kita bayar kita naik ke mana ke base camp dulu. Ada base camp kayak buat ya transit aja, warung makan tapi bisa buat tidur. Tidur di situ. Karena kita 17 orang base campnya nggak muat. Ya orang akhirnya tidur di pinggir toko teman-teman gue tuh. Terus habis itu singkat cerita yang tidur mah tidur, yang enggak pagi-pagi naik via Cibodas. Gunung Gede via Cibodas. Nah yang nggak kita tahu ternyata gunung tuh tangga. Karena Cibodas tangga mas. Iya. Cibodas kan tangga sampai kandang badak. Dan yang nggak kita tahu, oh iya kita tuh sosokan ungkapan kayak yang wah udah kalau naik gunung bareng sifat-sifat asli manusia ketahuan gitu. Ya sih itu keren banget kan. Kita gaungkan di tongkrongan pada saat itu di perkumpulan. Iya orang kelihatan. Nah terus akhirnya mungkin menurutku pas itu karena ada ungkapan kayak gitu orang-orang jadi sensitif di situ. Orang ngumpetin makanan dikit dibilang sifat aslinya. Orang jalan duluan dikit nggak mau nungguin sifat aslinya gitu bentar sifat aslinya. Orang kencing sembarang sifat aslinya. Kan emang sembarangan aja ya di alam. Terus udah Ya, itu tangga tadi. Naik aja terus. Emang Ekspektasi kita gunung tanah, rumput gitu. Terus tangga sampai atas. Soalnya kalau kita main ke Curug, tangga yang sama. Gitu iya. Kita tuh khawatir pas udah sampai naik tuh Curug lagi. Khawatir gitu doang. Anjing, salah jalan nih. Curug juga. Tapi alhamdulillah kita sampai lah. Kayak itu cukup lama pendakian pertama. Dan kita nggak tahu kalau ternyata pas pendakian itu akan gerah. Kan di base camp tidur, jaket lapis 3, dingin, masih pakai sarung tangan, masih pakai shawl Palestina, itu yang lagi keren.
kupluk lagi belum, Iya. buff, Terus pas jalan jalan gerak, iya, gerak, masukin. masukin semua, repot lagi ribet kan, bongkar lagi, Hujan nggak? hujan, hujan segala Bogor kan, kota hujan, bentar-bentar hujan gede-gede. Tapi ya udah kita nikmati pas itu kebodohan kita. Saat ini kita menyadari itu kebodohan. Iya. Packing juga masih yang namanya koper kompor tuh, Kompor. yang kompor tapi Iya. kan ada yang kompor portable tapi koper gitu. Karena Iya, kan iya. kita kan nggak muat ya masuk tas karena kan gak ada yang gue carry. Iya. Akhirnya gue carry tuh dikit. Ya udah akhirnya digantung. Kalau jalan tuh duduk. Kalau di jalan nemu sampah dipungut, cila. Siap sih. Baru buset. Ya gitu lah. Jadi berawal dari sebuah freelance ya. Terus tapi kerasa petualangannya. Kerasa. Itu petualangan. Itu petualangan tuh. Hmm. Masalah baru muncul ketika kita masak. Masa. Masalah baru muncul ketika kita masak. Jadi kita bawa beras. Kita bawa beras, kita masak berasnya. Yang namanya 17 orang laki-laki Iya. kelas 2 SMA yang mana dia pas tidur HK di rumahnya, mana pernah bantuin emaknya masak? Mana pernah tahu masak nasi? Taunya cuman tuang, cuci, kasih air, cetek. Ke gunung masak nasi. Dimasak aja, kompornya menyala, airnya asap, nasinya nggak jadi, letis. Akhirnya si pramuka ini kan ngeliat kita gitu lah. Dia bilang, udah bro, apa bro, namanya alam, makan emang begini. Iya dia ngomong gitu. Anggap aja lu makan nasi tapi pakai kacang. Dia bilang gitu. Abang-abang kelas gue pramuka kayak gini semua bro, makan nasi nggak bener. Dia bilang gitu. Kita termotivasi dong, kita adalah bagian dari mereka. Makan men, makan kita. Jadi alam itu kayak gini. Alam Gak ada yang enak. Gak ada yang enak. Lu kalau mau enak, cabut lu turun. Oke, siap. Ngomong gitu. Udah, kita alam banget bro. Alam adalah nama tengah kita di situ. Sikat. Makan pokoknya. Terus, konflik baru terjadi. Ya, jadi kan kita bikin mie, masak mie. Niatnya mie lauk, nasi, lauknya mie kuah. Terus masak kornet juga. Kecemburuan sosial dong. Iya. Ntar pasti ada aja yang, nasi kan gak enak. Nasi petis. Ngambilnya mie kornet. Iya. Si pramuka ini lagi ngide, dicampur sama dia. Dicampur, diaduk sama kornet sama itu. Rasanya sih kayak nasi kacang, mie, kornet. Tapi bentuknya itu yang kayak muntah masalahnya. Iya. Iya. Tapi kita di situ bersepakat kalau nggak diginiin nggak akan habis. Belakangan gue pikir kan nggak habis nggak apa juga ya. Sebenarnya kubur aja selesai masalah. Nggak apa-apa. Kita kan bagian dari alam. Makan nasi begini emang alam ya. Gitu. Gobloknya lagi baru ingat. Jadi tenda itu single layer. Satu tenda tuh. Satu tenda kita ber-17. Bayangin. Satu tenda ber-17 ya. Iya hebat. Orang kakak satu rumah aja paling 5 orang, 6 orang, 7 orang zaman dulu punya anak paling 5, 8, 17 satu tenda. Satu rumah. Nah, si pramuka lagi gitu ngomongnya. Men, orang kalau di alam tidur begini men. Kita percaya aja. Orang kalau di alam memang kalau tidur ber-17 dia bilang. Itu pokoknya kita ber-17 tidur. Anarki ya. Tuh kita pokoknya, wah dia adalah orang yang paling alam di antara kita. Kita pokoknya sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Udah itu doang patokannya. Udah itu dia oke. Oke, kalau tidur kita begini. Kita kalau tidur tuh jangan ngelempeng semua bareng jejer-jejer. Kalau tidur tuh bolak-balik biar muat katanya. Kita ikutin. Tidur bolak-balik. 17. Masalah tenda juga ribet sendiri tuh. Kalau diingat-ingat sampai nggak keinget. Masalah
masalah baru muncul ketika packing. Kita packing Masalah terus sih. iya. Tapi sebelum Happy, maksudnya happy aja. Oh enggak, sebelum itu kan summit tuh kan. Summit. Semua orang puncak fotonya. Ngejar plakat. iya. Iya. Bangun pagi tuh jam 3. Karena kita ngobrol-ngobrol kalau summit ke puncak 3 jam. Kita mikir praktis, berarti kalau jam 3 jalan, jam 6 sampai. Gitu lah. Jam 3 pagi bangun. Tapi waktu itu instingnya gini, kita masak di atas karena jam 3 pagi belum lapar banget kan, masak di atas sama bu roti yaudah benar tuh kejadian. Terus tapi kenapa insting, karena menurutku sampai saat ini aku begitu dan itu kayaknya benar deh kayak gitu. Kita ke puncak jalan jam 3 sampai puncak. Wah itu rasanya sih apa ya, jadi puncak gede itu kan luas ya, lega. Jadi rasa kebebasannya tuh di situ hadir gitu di antara kita. Teman-teman tuh udah ada yang bawa bendera Palestina. Sumpah ada fotonya. Iya, foto pakai bendera Palestina. Ada yang sujud sampai nangis. Sumpah demi Allah ada, namanya Ajul. Gitulah, kita sampai puncak. Terus ada yang nangis, ada yang foto-foto. Nggak lupa, pas itu ngetrennya kertas. Iya, aku baru mau tanya itu. Kertas. Pakai ituan enggak? Pakai dong. Wah itu yang riwah pagi-pagi. Oh enggak, riwah dari bawah. Sumpah itu mah riwahnya dari bawah. Dari bawah. Dari Karena kertas itu. Iya, kertas jadi basah pokoknya. Spidol. Oh itu udah pokoknya paling heboh udah kertas tuh. Kertas tuh kayak udah berharga banget. Gue minta kertas dong sebelum naik. Ada yang sampai ngumpetin kertas gitu. Terus Bawa nah, sambil tulisan gitu. Semua nulis. Ada yang sampai bela-belain karena kan mungkin kertasnya ada yang basah ya. Aku agak lupa. Terus satu kertas tuh dibelah 4, nulisnya buat ceweknya masing-masing. Mungkin ceweknya 4 ya, aku ngerti juga. Tapi nulis 4. Ada yang nulis buat maknya, ada yang nulis buat siapa gitu. Lu aku sempet selek. Ada. Karena tulisan. Jadi aku nulis. Kaget nih. Hah? Kaget karena lihat tulisannya. Lah, kok namanya sama? Enggak, bukan namanya sama, tapi tulisannya sama. Tulisannya Tulisannya sama.